Indah berkicau si burung balam, hinggap berjajar di dahan cemara. Izinkan kami haturkan salam-salam diucap awal bicara. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Kami sembah pembuka acara, Assalamualaikum mulanya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin ya Budi dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah, senang sekali rasanya kali ini bertemu kembali bersama saya Putri Rahmadani Zain dan saya Muhammad Budi SR, tentunya dalam program yang setiap minggu dinantikan oleh seluruh masyarakat. Di mana lagi kalau bukan di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Tentunya hari ini kita senang sekali ya Budi. Benar. Ya disandingkan kembali Benar. di panggung TVRI Sumatera Utara dan juga dengan penonton dan juga antusias masyarakat yang luar biasa. Benar loh. banget Putri, Ya. walaupun kita belum bisa disandingkan dalam kalimat ijab dan kabul ya, Ya. tapi saya merasa senang banget disandingkan dalam panggung Akademi Dai Cilik Oke. kali ini ya. Ternyata bukan hanya program yang lain aja ya, program yang ini juga cakep. Cakep ya. Jadi memang Budi tentunya kita juga mau mengapresiasi seluruh orang tua yang hadir Benar ya, banget. yang sudah membimbing anak-anak atau adik-adik kita menjadi dai-dai yang luar biasa hebatnya. Benar Putri, dan juga para guru ya, Ya. yang senantiasa mendampingi adik-adik peserta Akademi Dai Cilik untuk bisa terus melakukan yang terbaik ya, benar sampai sekali. nantinya dapat memberikan tampilan secara maksimal. Iya, dan benar sekali di pagi hari ini tentunya dengan semangat yang luar biasa untuk mengawali program kita. Dan kalau kita lihat nih penontonnya nih yang ada di studio rame loh Budi. Benar banget kan? ya. Ada Jadi- sekitar 3.000 penonton ini ya. Banyak ya. Iya. Jadi kita berharap untuk semangat dari seluruh orang tua ya dan seluruh penonton ya untuk bisa menyemangati adik-adik kita nih. Biar adik-adik kita makin semangat Iya. dalam menyampaikan tausiahnya. Mungkin kita langsung uji dengan yel-yel kali ya Putri Boleh. ya. Oke, tentunya seluruh di sini pasti masih ingat dong yel-yel Ya. kita ya. Akademi Dai Cilik Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Boleh dong beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita pagi hari ini. Ya. Aduh, rame banget ya Putri. Rame. Dan tentunya nanti akan ada 10 peserta Akademi Dai Cilik dari Kabupaten Deli Serdang yang akan memberikan tampilan maksimal mencuri hati Dewan Juri untuk lolos di babak berikutnya. Benar sekali, bukan hanya kita berdua dan juga 10 adik-adik kita, tapi ada 3 dewan juri hari ini. Wow, ada 3 Dewan Juri ya Akan Putri. ada siapa? Banyak banget, tiga Dewan Juri. Dan biasanya kalau Dewan Juri ini selalu ada Dewan Juri kehormatan ya Putri ya. Oke, kali ini ada siapa sih Budi? Oke, saya mau menyapanya lewat pantun boleh ya Putri Iya, ya? nanti akan dijawab sama Ustadz Fadli, tenang Oh. aja. Silakan Budi. Oke, jalan-jalan ke kota Medan. Cakep, Singgah sebentar makan durian. cakep. Mari bersama kita berikan tepuk tangan untuk Dewan Juri Kehormatan ya. Sudah hadir bersama dengan kita Ustadz Dr. Zul Arwan MA ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Budi. Iya, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik Bang Oke, Budi. gimana perasaannya Ustadz menjadi Dewan Juri kali ini? Ini salah satu yang luar biasa. Sebagaimana kata pantun, Bu Aisyah pakai sudra. Cakep. Sarapan pagi di warung Bu Tuti. Cakep. ADC TVRI Sumatera Utara yang selalu di hati. Masya Allah, luar biasa sekali dan juga ada juri kehormatan kita yang sangat cantik. Wow. Dan juga untuk di bidang akademik ini luar biasa sekali prestasinya Budi. Waduh. Jadi ada nggak siapa, perlu Putri? diragukan ada Ustazah Fauzah Kodria SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
Waalaikumsalam Kak Putri. Apa kabar Kak Putri? Alhamdulillah sehat. Ustazah bagaimana perasaannya hari ini menjadi Dewan Juri Kehormatan di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara? Ini luar biasa ya. Pertama saya ingat masa saya kecil dulu. Lombanya cuman di dalam masjid. Hari ini adik-adik lombanya di atas panggung. Saya doakan lebih melejit lagi karirnya. Aduh, amin. Dan perlu kita ketahui ya Budi bahwa Ustazah Fauza Qodriya ini juga sedang melanjutkan pendidikan doktornya. Waduh, Masya Allah. Di 2 kampus yang berbeda loh. 2 kampus? 2 kampus. Saya S2 aja belum, Putri. Oh, yaudah. Semoga ya. Semoga. Oke, dan terakhir ini adalah salah satu ustadz yang, waduh, ini semua orang pasti kenal. Fenomenal ya. banget. Fenomenal banget. Ya, saya mau menyapanya pakai pantun lagi boleh ya Putri ya? Nanti dibales loh. Ini yakin. Ya harus yakin dong. ya. Silakan Budi. Memang harum buahku ini. Cakep. Buahnya matang dipetik Pak Joko. Cakep. Siapa yang tak kenal Ustadz yang satu ini? Inilah Ustadz Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz. Wabarakatuh, Gimana Bang Budi. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bang Budi adalah salah satu manusia terviral di dunia, ya kan? Karena dari SD kecil TK sudah viral. Ini Bapak Budi, Iya. ini Mama Budi ya. Ini yang paling terkenal. Ngalahkan Pak Jokowi sebenarnya kalau dari namanya ya. Ungu-ungu bunga, ungu-ungu ubi celembu. Cakep. Yang dua-duanya baju ungu, I miss you. Wah, gitu ya. Ini ungu Iya, bukan iya. sembarang ungu Oh, loh bukan sembarang Ustadz. ungu nih ya. Baik, adik-adik, anak-anak Ustadz dan tentu tepuk tangan buat guru dan orang tua anak-anak kita yang hebat ya. Subhanallah ini sudah episode 17 ya. Ustadz Zul Arwan juga sebagai tokoh dan ulama muda Sumatera Utara sebagai founder dan sekretaris umum Forum Dai Muda Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu buat beliau yang hadir bersama kita di sini ya. Baik, selanjutnya ini ada ustazah kita, ustazah muda kita, ustazah dua-dua calon doktoral ya, Fauzah Qodriya. Tepuk tangan buat Ustazah Fauzah Qodriya. Ini tokoh muda sumut mengajar. Bapak Ibu dan anak-anak Ustadz ini menjadi inspirasi. Kak Fauza ini yang menggerakkan ribuan mahasiswa datang ke pedalaman Sumatera Utara, bahkan mahasiswa dari luar Sumatera Utara ya. Ini terinspirasi dari gerakan Indonesia Mengajar dan dia adalah Queen of Sumatera Mengajar, Kak Fauza Qodriya. Tepuk tangan lagi buat beliau ya. Jadi tahun ini alhamdulillah banyak juri-juri yang menginspirasi kita bersama. Anak-anak Ustadz, ini adalah penilaian yang akan dinilai oleh juri kehormatan. Ya, Kak Budi dan Kak Putri. Pertama vokalnya harus semangat dan jelas ya. Mimik wajahnya harus sesuai dengan apa yang dikatakan ya. Jadi kalau ngomongnya bahagia, wajah harus tersenyum bahagia. Kalau lagi syahdu, ingin menangis dan sedang berdoa, maka tampilkan wajahnya yang lebih bersedih. Materinya upayakan dan pastikan minimal 1 ayat Quran, 1 hadis ya. Mode busananya sudah luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita yang mau tampil. Alhamdulillah. Demikian Kak Budi dan Kak Putri. Baik, terima kasih Ustadz Fadli yang tentunya sudah memberikan penilaian juga Standar penilaian ya. untuk adik-adik kita. Tapi sebelum kita masuk nih ya, tadi Ke peserta? Iya, ini kayaknya ada yang berbeda dari outfitnya nih. Oh iya dong. Kenapa? Kalau misalkan peserta itu dinilai outfitnya oleh Dewan Juri, kita pun dinilai oleh masyarakat Putri. Iya. Masya Allah Kali ini saya disupport loh Putri, bukan baju disupport. sendiri. Iya. Pinjam lah ya bahasanya ya. Di endorse gitu dong ya. Iya. Saya mau ucapin terima kasih untuk Fresh Production ini by Ari MC Medan yang sudah mensupport baju saya. Keren kan Putri? Keren. Putri juga cakep banget loh hari ini. Oh terima kasih, ini baju sendiri loh. Baiklah Budi, sepertinya pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang hadir di studio sudah tidak sabar untuk melihat penampilan yang pertama dengan judul Kewajiban Sholat. Oke, langsung aja kita sambut. Inilah penampilan dari Sifa Az-Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati ayahanda dan ibunda, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah yang berjudul tentang kewajiban sholat. Sesungguhnya sholat adalah pusaka agama Islam. Oleh karena itu, siapa yang melaksanakan sholat berarti ia menegakkan agama Islam. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama Islam. Seperti yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya, sesungguhnya salat diwajibkan bagi seluruh orang yang beriman dengan waktu yang ditentukan. Shadaqallahul azim. Salat juga merupakan salah satu amal yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, serta salah satu olahraga yang menyehatkan tubuh dan mensucikan jiwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan salat 5 waktu itu ibarat air sungai mengalir. Siapa yang mandi sebanyak 5 kali sehari, niscaya tidak ada sama sekali kotoran yang menempel di tubuhnya. Kita juga diwajibkan untuk salat 5 waktu, karena kita adalah titipan Allah yang sudah diserahkan kepada mereka. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lattaqullaha warrasula wattaqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, ketahuilah wahai orang-orang mukmin, jangan pernah kalian mengkhianati Allah serta utusannya, dan jangan pernah pula kalian mengkhianati titipannya meskipun kalian mengetahuinya. Teman-teman, Nabi juga bersabda yang artinya, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan takutlah kalian kepada Allah. Jagalah diri kalian dari para wanita, karena mereka sesungguhnya adalah titipan Allah yang sudah diserahkan kepada kita. Siapapun yang tidak menyuruh istrinya sholat, serta tidak mengajari hal-hal berkaitan tentang sholat, maka orang tersebut berkhianat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka orang tersebut berhak mendapatkan siksa dari Allah. Teman-teman, saya punya lagu loh, mau dengar atau tidak? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya?
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Unzur mangkola wala tangzur mangkola. Lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Tausiah saya semoga menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifa Az-Zahra. Panggilannya Iya. siapa sayang? Sifa. Ya, ini mana pendukungnya Sifa? Wih, banyak Iya. tuh di sana. Sifa, ya. Sifa kemari sama siapa aja? Sama mama, bapak, dan ustazah teman-teman. Oke, mau teman-temannya dada-dada juga dulu. hadir. Dari sekolah mana? Pondok Pesantren Darut Hafiz Al-Karomah Pentumbukan. Oh, pesantren Putri. Pesantren loh Iya. Budi, luar Seperti biasa kamu ya. loh, terima kasih. Dan tentunya ya tadi kita juga sudah melihat penampilan dari Sifa Az-Zahra dan kita akan mendengarkan komentar dari Ustazah Fauzah Kodria. Silakan Ustazah. Iya, Sifa apa kabar Kak Sifa? Baik saja. Cak senyum dulu. Nah, tahan ya, 4 detik aja. Tahan ya. Iya, Kak Sifa cantik kalau senyum. Coba Kak, baca dulu Quran Surah Al-Anfal ayat 27 tadi Kak, coba ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu La tahunu, la tahunul. La-nya panjang ya Kak ya. La takunullaha warrasula wattakunu amanatikum wa antum ta'lamun. Iya, Kak Syifa nanti dibaca ulang lagi ya Kak ya. Ya, karena hafalannya sudah, tinggal penajaman saja ya. Terus itu tadi Kak Syifa kurang sedikit senyum aja. Nah, itu kan manis ya. Senyumnya ditambah. Kemudian di akhir ya Kak ya. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Ya Kak ya, senyum dulu lah. Nah, gitu ya. Dari Ustazah semangat terus Kak Syifa. Semoga lebih giat lagi belajar. Karena kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah akan sampai manjada wajada. Terima kasih ya Kak Syifa. Baik. Terima kasih buat Ustazah Fauzah ya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan dari Ustadz Zul Arwan. Kepada Ustadz dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Kak Sipa. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Buah mangga jatuh di kali. Cakep. Kak Sipa cantik sekali. Dari penyampaian tadi sudah cukup bagus Kak Sipa. Kemudian tadi ada di vokal sedikit kurang tegas dia ya, kurang tegas. Mimik wajah juga kurang menyapa audiens. Biasakan dalam menyampaikan nanti berinteraksi dengan audiens. Kemudian yang terakhir untuk Kak Sipa. Ini juga penekanan semua untuk kawan-kawannya, syairnya tadi kan bagus itu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sholat tak ada gunanya. Jadi ibadah-ibadah kita yang lain tak nanti dinilai oleh Allah sebelum ibadah sholat bagus. Jadi ibadah sholat adalah ibadah penentu dari semua. Kalau ibadah sholatnya sudah bagus barulah nanti Allah munculkan pahala sedekahnya, zakatnya, hajinya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sudah bermasalah di sholatnya, bolong-bolong ketika di dunia, maka jangan harap mendapatkan pahala-pahala yang lain. Demikian Kak Sipa, terus semangat. Terima kasih. Baik, terima Baik. kasih. Tepuk tangan kepada buat Ustadz Kak Zul. Sifanya. Mana sponsor Kak Sifa mana? Sponsor Kak Sifa mana ini? Kita kasih pantun sebelum turun Kak Putri Iya, ya. silakan Iya. Ustadz. Silakan Ustadz. Minum es krim enaknya dikulum. Cakep, Rasanya coklat jambu. cakep. Ceramah Kak Sifa kok payah senyum. Kayaknya mahkotanya takut jatuh. Oh.
Terima kasih Terima Ustaz kasih, Ustaz Fadli, Fadli. Dan ya. juga terima kasih Siva. Silakan kembali. Kita doakan Ya. mudah-mudahan lolos di babak berikutnya ya Putri ya. Benar sekali, karena kalau Oke. kita ngelihat outfitnya itu sangat mendukung ya Budi. Benar banget, ini kayaknya perpaduan gitu ya. Iya. Kayaknya perpaduan Jawa dengan apa mahkotanya itu Putri? Kayak Bali gitu ya. Iya, Bali atau Melayu gitu ya. Iya, itu kayaknya nggak di-endorse. Itu temannya Mahalini yang sudah mualaf tuh. Kenapa Putri kok dari tadi kayak nge-spill endorse aja ya? Kenapa Enggak. nggak pernah di-endorse ya? Enggak, cuman bilang Budi, Iya. cuman bilang. Baik, baik, ya baik. kan? Kita lanjut aja ke peserta kedua ya. Untuk selanjutnya ya, untuk adik kita selanjutnya ini dengan membawakan judul Menuntut Ilmu. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia penampilan dari Syafa Nabira Desmayu. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga kita dapat berkumpul di acara perlombaan pada hari ini. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang safa hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang safa hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara ini. Dan yang safa sayangi sekalian, teman-teman dai seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan Syafa untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Menuntut Ilmu. Kita dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu itu bagaikan malam dan cahaya. Seseorang tidak bisa berjalan di malam yang gelap tanpa adanya cahaya. Betul tidak? Namun demikian juga dengan kita. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah tanpa adanya ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Apa makna di balik ayat ini? Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya agar pandai, dimulai dari membaca dan diteruskan dengan belajar. Mengapa? Karena suatu bangsa tidak akan maju jika tingkat pendidikannya tidak berkualitas. Dan dalam sejarah pun ilmu dijadikan peradaban yang gemilang. Safa mau tanya nih, apa bedanya kita dengan hewan? Ada yang tahu? Mau tahu? Kalau hewan tidak menuntut ilmu,
Tapi kalau kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan semakin banyaknya kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang berbagai hal. Sebab ilmu bisa membuat hidup kita hidup bahagia dunia dan di akhirat. Maka dari itu jangan bermalas-malasan lagi dalam menuntut ilmu. Apalagi bagi kita yang masih pelajar harus mempunyai ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Ingat, masa depan bangsa berada di pundak kita sebagai generasi bangsa. Betul tidak? Jadi kesimpulan dari tausiah singkat Safa ini, karena ilmu lah kita bisa jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu lah kita bisa jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena ilmu juga lah kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Sebelum Safa tutup tausiah singkat ini, Safa boleh nyanyi. Ikan gurami dan ikan tuna digoreng tepung bercampur ebi. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itulah pesan dari baginda Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Iya. Safa panggilannya benar? Benar. Syafa. Waduh, mana pendukungnya Safa? Banyak tuh yang pakai-pakai poster juga. Siapa ya? kemari sama siapa aja? Sama ayah, sama nenek, sama ibu, sama om, dan sama saudara. Wih, rame. banyak. Tetangga-tetangga nggak diajak? Tapi tetangganya nonton nggak? Tapi tetangganya nonton dong pasti. Pasti ya. Oke. Siapa rumahnya di mana? Rumah siapa di Diski. Di Diski. Oke. Nah, tadi Syafa sudah membawakan materi yang luar biasa. Semangatnya juga luar biasa. Senyumnya juga ya, Budi. Iya. Tapi yang paling menarik perhatian itu tadi semangatnya, vokalnya itu. Yes. Iya. Waduh. Benar Tapi itu sekali. penilaian kita ya Putri ya. Iya, Gimana tapi- penilaian Dewan Juri? Iya, karena penilaian kita nggak masuk dalam kategori, Budi. Benar. Oke, langsung aja kami persilakan kepada Ustadz Fadli Sudiro. Baik, subhanallah, tepuk tangan buat Ananda Syafa Nabira Desmayu. Ya. Sesuai dengan namanya Desmayu ya. Anak yang selalu kemayu ya. Kemayu itu artinya apa? Mentel ya. Ya kan benar kan? Cantik dan kemayu ya. Dari Diski ya. Dari Diski itu kecamatan apa itu? Sunggal ya, berarti anak Portugal ya, Persatuan Anak Sunggal ya kan Sarwan ya. Cuman hidungnya hidung orang Cina ini, karena tadi dia belajarnya sampai ke Cina, ya kan. Jadi hidungnya ngikutin gaya Samuhung sama Jackie Chan ini ya. Agak hemat nafas, ini biasanya panjang usia yang begini ya. Ya ini Bang Budi agak hati-hati nih, hidungnya agak mancung, boros ya, di Ustadz, nafas, ya? boros di nafas ya. Bagus kayak Syafa sama Kak Fauza ini bagus dia. Hemat nafasnya, sebenarnya panjang usia. Gitu. Baik, Syafa Nabira Desmayu, tepuk tangan lagi buat Syafa ini ya, luar biasa ya. Sebagaimana kata Kak Budi dan Kak Putri tadi, ya semangatnya luar biasa, powerful lah. Kayaknya serapannya tadi lontong campur lagi nasi gurih, tambah lagi kayaknya tadi pakai apa namanya itu gorengan ya. Banyak tadi kayaknya, tambah lagi mie balap gitu ya. Jadi semangat sekali ceramahnya ya. Kalau tadi Seva mungkin tadi lupa ceramah dia ya, jaga apa namanya mahkotanya saja, takut jatuh dia ya. Iya. Baik, jadi Syafa untuk vokal sudah ya, kemudian mimiknya juga sudah berbicara ya. Jadi mimik itu bisa berbicara, sebelum ngomong saja sudah berbicara.
Cara. Dan wajah itu bisa mengajak kepada pemirsa. Dan tentu ini sangat penting sebagaimana Kak Budi dan Kak Putri tengok saja senyum saja dari tadi kan. Oh, memang begitu kalau nggak dipakai TVRI ya. Namanya kamera face ya. Karena ini ada video visualnya maka wajah menjadi penting karena tampilan-tampilan di TV ya. Jadi sudah punya bakat lah ini ya. Kemudian untuk materi tadi ya sudah ada Al-Quran dan hadis. Coba tadi hadisnya menuntut ilmu gimana tadi? Hadis menuntut ilmu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Iya baik itu kena semangatnya. Tolabul ilmi itu kena semangatnya ya. Lanya tidak panjang. Tolabul ilmi gitu ya sayang ya. Bolehlah karena memang dari hidungnya bukan orang Arab jadi ma'fu anhu lah itu ya kan. Ya jadi nggak ada masalah panjang pendek ya. Karena memang bukan turunan Arab jadi agak maklum sedikit. Jadi tolabulnya agak tajwidnya pendek ya. Jadi itu dia untuk Syafa, untuk mode busana ya. Ini mode busana Mama Dede lagi diet lah saya rasa ini ya. Dulu Mama Dede gini sebenarnya ya kan Kak Putri kan? Iya Kak Putri ya? Iya, kalau kayak Kak Putri kan kayak ikan, ini kan kayak daiyah di laut karena dia kayak ikan duyung dia kayak gue tengok roknya ya kan? Ustadz ada aja ya Ustadz ya? Iya. Ini Ada aja yang kena ya ini Budi nggak ya. endorse ini nggak tahu tukang jahitnya di mana ini kok gini modelnya ya. ini tinggal nunggu saya ini yang belum kena sama Ustadz Fadli. Baiklah ya, pergi ke laut lihat ikan hiu. Cakep. Syafa Nabira Desmayu, I love you. Terima Baik. kasih Ustadz Fadli dan tentunya akan ditambahkan oleh Ustazah Fauza. Silakan Ustazah. Waduh, kayak mana Syafa, lega nggak ini setelah nampil? Kak Syafa lega? Lega. Coba ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya. Alhamdulillah. Nanti minum ya Kak ya. Nah denger nih, Ustazah cuma punya satu aja pesan. Kakak semangatnya mantap tuh, powerful. Tapi nanti di akhir-akhir hati-hati ya. Tadi kan agak sesak ya di akhir waktu nyanyi kan? Iya. Nah jadi agak jeda dikit aja ditanya kabar audiensnya ya. Supaya kakak enggak cengap-cengap ya. Iya. Apalagi nanti kalau misalnya ceramahnya di perwiritan ibu-ibu 1 jam ya kan. Jadi kakak setengah jam udah cengap ya. Nah jadi itu dilatih ya Kak ya. Jadi pelan-pelan tapi ya menarik sih ini. Kelas berapa Kak Syafa? Kelas 6 SD. Oh kelas 6, habis ini masuk pesantren. Enggak, mau MTS. Oh, MTS. Oke sekali lagi tepuk tangan dulu lah untuk Syafa ini hebat. Baik, Iya, terima baik. kasih Terima Ustazah kasih. Fauza. Iya, Iya. jadi tadi itu tetap stabil ya semangatnya dari awal sampai akhir. Iya. Kalau mau bawa oksigen juga boleh kemari ya. Iya, nggak apa-apa juga ya kan, biar menambah ya, biar nggak selesai. Biar makin boleh. semangat sampai di akhir gitu Iya, ya. kan? benar. Terima Oke, kasih. terima kasih. Silakan kembali. Untuk Safa. Waduh, keren ya Putri ya. Pokoknya makin ke peserta selanjutnya tuh makin semangat. Makin semangat, Bener ya. makin membara-bara ya. Iya, suaranya makin powerful juga. Benar. Jadi Oke. untuk peserta yang ketiga, ya ini dengan membawakan judul Sabar Menghadapi Ujian Kehidupan. Kenapa judulnya ini nyindir kali ya Putri ya? Nyindir kita ya Budi ya. Iya benar-benar harus Nyindir kita sabar. ya. Harus sabar Benar. gitu ya. Oke, langsung aja kita sambut ini dia penampilan dari Almira Tunggadewi Suganda. Melihat bunga di pinggir jalan. Bunga yang indah, bunga melati. Ucapan salam saya berikan. Mohon dijawab dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang Almira muliakan, kala senyum tampan dan rupawan, kala menilai penampilan, oh jangan diragukan. Memberi komentar selalu membangkitkan,
membuat kami terus memperjuangkan dakwah Islam, jalan kebenaran, benar di dunia, bahagia di hari kemudian. So, mohon dong para dewan juri, kiranya bisa mempertimbangkan agar Almira bisa lolos babak penyisihan. Amin, amin, amin ya Robbal. Sugar dan lemon buat selera. Tak bisa membeli minum, air galon pun jadi. Agar semangat terus membara, Almira bangkitkan dengan jargon dai. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Di panggung yang sangat luar biasa, saya akan bertausiah. Mungkin ini sudah sering didengar oleh telinga, namun kali ini berbeda karena akan disampaikan oleh calon ustazah yang bernama Almira Tunggadewi Suganda. Sekarang duduk di kelas 3, asal sekolah SDIT Al-Wasiyah. Tempatnya di Desa Kelambir 5. Hadir ke sini ditemani oleh keluarga, orang tercinta, ayah dan bunda. Terus mendukung sekuat tenaga yang terselip nama saya di setiap doa mereka. I love you ayah bunda. Mwah. Kini saatnya calon ustazah akan bertausiah membawakan tema sabar menghadapi ujian kehidupan. Ma'asyril muslimin rahimakumullah. Sebuah kisah tentang Abu Kilabah. Suatu ketika ada seorang pemuda yang tersesat di padang pasir. Dia melihat ada suara yang terdengar dari sebuah kemah kecil. Suara tersebut terdengar, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas manusia lain. Maka pemuda itu pun langsung masuk ke kemah dan beliau terkejut melihat ada seorang bapak tua yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, matanya buta. Lalu pemuda itu pun bertanya kepada bapak tua tersebut, "Pak, dari tadi aku mendengar engkau mengucap, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas manusia yang lain. Padahal yang aku lihat sungguh engkau banyak memiliki kekurangan." Lalu bapak tua itu pun menjawab, "Sesungguhnya Allah masih memberikan aku telinga untuk mendengar panggilan Allah, mulut yang baik untuk berzikir kepada Allah, akal yang masih sehat, dan iman di hati yang senantiasa mendekat kepada Allah. Lalu apa yang harus aku sedihkan?" Tertegun sejenak pemuda tersebut. Lalu bapak tua itu pun bertanya, "Biasanya aku ditemani oleh anakku. Dia yang biasanya menyuapi aku makan, membantu aku berjalan untuk menuju ke masjid untuk beribadah. Namun sudah 3 hari ini dia tidak pulang. Sudikah kiranya engkau mencari di mana anakku?" Pemuda itu pun setuju dan mencari anak tersebut. Qadarullah, pemuda tersebut berjumpa dengan anaknya yang sudah tidak bernyawa karena diterkam oleh harimau. Pemuda itu pun bingung untuk mengatakan kejadian itu kepada bapak tua tersebut. Sampai di kemah, pemuda tersebut bertanya kepada bapak tua tersebut, "Wahai bapak tua, apakah engkau ingat kisah Nabi Ayub?" "Ya, tentu aku ingat. Nabi Ayub Allah uji dengan harta banyak
namun habis semua. Nabi Ayub tetap sabar. Nabi Ayub Allah uji dengan penyakit, namun beliau juga tetap sabar. Dan Nabi Ayub Allah uji dengan semua anak yang meninggal, namun beliau juga tetap sabar. Begitu juga dengan engkau, kini anakmu telah meninggal karena diterkam oleh harimau. Bapak tua itu pun mengucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua hanya titipan dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, anakku selama hidupnya adalah anak yang berbakti dan dia kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka beberapa menit kemudian menarik nafas panjang dan bapak tua itu pun meninggal dunia. Singkat cerita, setelah dimakamkan, pemuda itu pun berjumpa dengan bapak tua. Dalam mimpinya, bapak tua masuk ke dalam surga, dikelilingi para malaikat. Pemuda itu pun bertanya kepada bapak tua tersebut, apa yang bisa membuatmu hingga masuk ke dalam surga? Bapak tua itu pun menjawab, sesungguhnya aku masuk ke dalam surga karena kesabaran yang aku miliki dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika ujian itu Allah akan kabarkan kabar kepada kita agar meminta pertolongan dengan cara sabar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai pertolonganmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah sampai ujung Almira bertausiah. Kesimpulannya adalah hidup memang tak selalu lancar, tapi kita harus tetap tegar, fokus pada jalan yang benar. Setiap ujian itu tentu ada jalan keluar. Insya Allah akan kelar. Ingat Allah dengan memperbanyakkan istighfar. Mantapkan hati, pikiran, jiwa agar selalu bersabar. Sehingga dengan sabar yang kita miliki mudah-mudahan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Amin. Burung nuri dan burung merpati terbang tinggi sampai kemana maunya? Kepada dewan juri yang baik hati. Semoga saya lolos babak selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Almira. Budi. Ya. Ini pedes sekali ya Budi. Iya ini memang beneran cabai caplak ini. Iya mana gilingan biar kita giling dulu ya ini Budi ya. Kecil-kecil cabai rawit ini cabai caplak ya Putri ya. Iya, Waduh. suaranya. Saya boleh nggak sih ngefans sama Almira ya? Keren loh. Boleh. Iya, baru kali ini ada peserta yang menceritakan biodatanya secara lengkap dan detail loh Putri. Pokoknya Iya. dari kemari sama siapa dikasih tahu, kelas berapa. Iya, sekolahnya di mana. Iya, pokoknya semua perjalanan hidupnya dikasih tahu ya. Tetangga berapa orang yang datang kemari? Tadi sarapannya pakai apa? Pakai ayam. Ayam. Pakai ayam. Ayamnya berapa potong?
Satu. Oh, memang cocok kali lah Budi sama judulnya. Sabar menghadapi ujian kehidupan. Udah sabar kali adik awak. Sabar dia Budi, sabar. Kita Sabar, pun iya. sabar ngedengerinnya ya. Dengerin dia perjalanannya ya. Oh, Untung tadi nggak diceritakan kemari tadi dari jam berapa, Naik ketemu apa? sama siapa aja. Lampu merahnya berapa gitu ya. Untungnya enggak. Baiklah. Aduh. Almira, kelas berapa? Oh kalau dipanggil kok ada emnya. Harus gitu ya. Iya. Almira kelas berapa? Kelas Budi, kelas 3. Kelas 3. Iya, Oke. oke. Almira, ini kan ada 3 dewan juri nih ya di depan. Almira mau dikomentari sama siapa? Ya, Ustazah. Ustazah. Wah, Kepada oke. Ustazah Fauza kami persilakan Ustazah. Oh, Almira sehat? Sehat Ustazah. Pernah makan tomat? Pernah. Semoga tetap semangat ya. Ya, Kak Almira, saya Ustazah. pertama penampilan Kak Almira ini sudah baik ya. Tapi ada ini oleh-oleh dari Ustazah untuk penambah semangat. Coba Kak Almira sebutkan ma'asyiral muslimin tadi, coba. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Iya, semangatnya udah dapet ya. Jadi ma'asyiral muslimin gitu ya nak ya. Nanti setelah manggung ini ya, tampil ini nanti dilatih lagi ya. Itu kalau kakak rapi fasohanya dapet, mantap. Ma'asyiral muslimin gitu ya. Bukan apa tadi kakak bilang nak? Ma'asyiral. Iya ya nak ya, itu diperbaiki ya. Iya, yang kedua kalau kisah ini paten ini. Jarang orang mau berkisah seperti yang disampaikan Kak Putri sama Bang Budi tadi ya. Jadi pertahankan ya Kak ya, pertahankan. Kemudian latih lagi supaya makin paten supaya nanti bisa juara internasional. Amin. Diundang ke India. Terajana, iya ya. Mau ke India? Mau ya, di mana-mana intinya berdakwah. Semangat ya. Iya, tepuk tangan dulu lah untuk Elmeranya. Baik, terima kasih untuk Ustazah Fauza. Ya, Putri pernah makan tomat? Pernah? Pernah. Kenapa? Ya, abis dengerin ceramah Almira, siap-siap tobat. Oke, selanjutnya kepada Ustadz Zul Arwan kami persilakan. Burung dara terbang tinggi sekali. Cakep. Kak Dara imut sekali. Kak Dara coba. Bukan Kak Dara, Vira ya. Almira. Coba tadi diulang ucapan innalillah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Wa inna ilaihi roji'un. Sekali lagi. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ustadz di kampung kami juga tenang, kayak yang gitu tenang. Ustadz Ini ngomongnya. pas ini yang dibilang Ustadz Fadli Sudiro tadi. Karena bukan keturunan orang Arab, makfu anhu. Sekali lagi. Innalillahi wa Wa inna ilaihi ilaihi roji'un. Orang di sekitar semua seperti ini kan. Yang kedua tadi, husnul khotimah. Coba ucapkan. Husnul khotimah. Jangan ko ya, kho. Husnul khotimah. Kak Almira. Kemudian ayat dalilnya tadi, coba diulang lagi, dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Pesan dari Ustadz, kalau nanti Almira tak lulus ke babak selanjutnya, yang sabar ya, sabar. Ujian Karena gitu ya judulnya Ustadz ya. Sabar menghadapi ujian. Benar-benar. Iya. Semoga tidak ya, semoga diluluskan Lolos, nanti. amin. Amin Ya. ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Pantun. Silakan Ustaz. Ustadz. Pernah lihat burung gelati? Pernah. Tetap cantik ya. Oh ya. Siang yang panas enaknya minum es. Cakep. Gaya Almira ceramah sudah cocok jadi tim sukses. Wis.
Detail dia menjelaskannya detail. Ini mau musim-musim calon gubernur ya kan? Komentar untuk mode busananya, ya. Mengasah arit si bapak tua. Cakep. Ceritanya bapak tua tadi ya. Gaunnya cantik, ini seragam wirid atau panitia pesta? Oh. Shimmer ini Ustadz. Ini simmer. Shimmer, Ini ya. baju lebaran. Enggak, Jadi baru beli. Spesial jahit. Jahit. Oh iya, Jahit, jahit. spesial untuk tampil di TVRI. Iya. Sama oke. tadi yang Ma'asyiral Muslimin tadi, Iya. dia sayang kali sama emaknya. Karena sayangnya dipanjangkan Ma'asyiral Muslimin. Itu karena sama emaknya sangat sayang dia. Jadi 2 kali sayangnya, tajwidnya dipanjangkan ya, Mak gitu ya. Oke, terima kasih untuk Dewan Juri kita yang luar biasa yang telah memberikan Masukan, ya. untuk Almira juga dan untuk Dewan Asatid juga ya guru-gurunya untuk melatih adik-adik kita nih lebih dengan persiapan lagi. Benar Putih. sekali. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat Almira ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di next, berarti itu artinya mudah-mudahan bisa lolos ke babak Iya. selanjutnya. Tapi kalau ya. nggak lolos sabar ya. Nggak apa-apa ya. Bilang Almira kalau untuk itu ujiannya jangan dulu gitu ya. Baik, terima kasih. Yai Almira. Waduh. Aduh. Abis luar- ini gini guru ngajinya sama orang tuanya. Piye tuh anakku ngaji kok gitu. Tapi memang kecil-kecil ini cabai-caplak ya Budi. Benar, Suaranya juga semangat, juga cara menyampaikannya tuh lugas dan juga tegas gitu Bener, ya. aku saja sampai ngefans loh sama Almira Putri. Iya, kita ngefans sama dia ya. Iya dong, Dan oke. Untuk selanjutnya ini masih ada adik-adik kita juga dengan judul Jaga Keluarga dari Api Neraka. Waduh, kita siap-siap istighfar habis ini ya Putri ya. Iya, langsung saja akan ada siapa? Kita saksikan ini dia penampilan dari Yesil Afia. Akademi Dai Cili. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para dewan juri yang baik hati dan calon penghuni surga. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuang. Melalui akademi yang keren ini, saya akan bertausiah dengan judul Jaga Keluarga dari Api Neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga merupakan hal terindah dalam hidup kita. Keluarga hadir memberi warna-warni di setiap hari yang kita jalani. Adanya keluarga yang hadir di tengah-tengah kita dengan berharap mampu memberi ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Seorang anak yang nyaman dengan orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Hari Raya Idul Fitri baru saja kita lalui. Di mana hari itu umat Islam di seluruh dunia saling bertemu, kangen satu dengan yang lain. Semua berbahagia, bercampur haru dalam tangisan dan tawa. Tentu semua ingin terus berkumpul, menginginkan sampai ke surga. Jangan hanya di dunia saja, bagaimana caranya Allah perintahkan. Dalam surah Al-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah wa quduhan nasu
hijaratu 'alaiha malaikatun ghilabun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ada manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak berhak kepada Allah terhadap apa yang dilarang Allah dan apa yang diperintahkan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang anak pasti tidak ingin melihat orang tuanya bersedih. Kalau ada seorang ibu yang tidak memakai jilbab, kami harus tegur. Kalau ada seorang ayah yang duduk di warung sampai tengah malam, kami harus tegur. Kalau ada adik atau abang yang seharian main HP aja, kami harus tegur. Kalau melihat di sekitar kita berbuat tidak baik, kita harus tegur supaya kita disayang Allah dan masuk surga bersama-sama keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa ngerinya panasnya api neraka. Ibu, oh ibu, pernah nggak pas masak kecipratan minyak goreng? Panas nggak? Panas kan? Bapak, oh bapak, pernah nggak kakinya kena knalpot kereta? Panas nggak? Panas kan? Lebih panas lagi api neraka loh. Jadi mari kita jaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Oke? Setuju? Permisa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah ini Yasil sampaikan, semoga dapat memberi manfaat bagi Yasil sendiri dan kepada seluruh umat. Lebih dan kurang Yasin mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Yasil ya. Ini ustazahnya kecil-kecil, sporty, baru pulang olahraga dari mana ustazah? Jadi sebelum menyampaikan materi biar semangat, biar sehat, gitu. Olahraga dulu. Iya. Yasil usianya berapa sayang? 7 tahun. Kelas? 7 tahun. Kelas 2. Oke. Baiklah, untuk itu kita akan langsung saja mendengarkan komentar dari Ustadz Fadli. Silakan Ustadz. Baik, tepuk tangan buat Ananda Yasil Afia ya, subhanallah ya. Kayaknya baru jogging dari USU tadi kayaknya ya, kalau lihat sepatunya ya. Ya, baik. Jadi Yasil kalau dibilang ya kan, buah mangga si buah sirsak. Iya. Yasil ceramah serak awak yang sesak ya kan. Latihannya lama tadi malam ya, latihan ceramahnya. Iya, kok sampai habis suaranya. Iya. Iya, kelamaan latihan ya. Iya, betul. Iya. Serak kenapa? Serak suaranya. Memang benar, karena latihan. Tadi sarapannya apa kok serak? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh iyalah, mungkin nasi minyaknya oyeng. banyak kali Iya, Ustaz. nasi oyeng jadi ya, nasi serak. oyeng ya. Yasil tadi di awal ya masih nampak awalnya kurang kurang interaktif sepertinya wajahnya, menyapanya ya. Masuk ke tengah alhamdulillah ya sudah mulai interaktif ya. Pokoknya kalah lah ya kan, polisi sama Satpol PP ya kan, nah ya semuanya diperiksa. Siap-siap Bapak duduk di warung ya nanti malam ya. Nah, semua pemirsa TVRI siap-siaplah didatangi sama si Yasil ya kan, ya ini cocok jadi kepala Satpol PP atau Kapolda kayaknya ya kan, biar aman kita Sumatera Utara ya. Baik, jadi temanya tentang bagaimana terbebas dari panasnya api
neraka ya. Kalau begini penjaga malaikat neraka agak bagus ini ngasih contohnya. Pernah kena knalpot? Enggak, kutokokkan ya. Gitu bilang tadi harusnya. Dia bilang enggak, biar tahu rasanya bilang ya. Cuman ini kayaknya malaikat maliknya agak baik dia. Pernah? Enggak pernah. Ya udahlah, cemana lagi ya. Panaslah ya katanya. Masa dia jadinya ya kan? Ya ini berarti malaikatnya konfirmasi dulu dia ya kan? Ya pernah kena minyak goreng katanya gitu ya. Ini kalau gini malaikatnya ini bisa jadi masuk surga, nggak jadi masuk neraka. Agak baik dia konfirmasi ya. Baik, jadi matrikulasi sudah oke, mimik di tengah tadi sudah mulai terbawa. Walaupun awalnya belajar vokal, ya tentu ke depan harus lebih menjaga kesehatan ya. Untuk seragam, ini gaya milenial lah ya kan. Biar yang jogging-jogging juga jadi soleh dan solehah ya kan. Atasnya gaya ceramah, bawahnya gaya anak jogging. Kan begitu aja lah Kak. Kak Putrinya suka kali kayak gitu. Kakakmu tengok, oh nggak kelihatan ya, ketutup ya. Ini kayaknya nggak bekaki ini kayaknya. Baiklah ya, makan sambal campur pete. Cakep. Ceramah Yesil Afiah luar biasa, sudah kalah polisi dan Satpol PP. Oke, terima kasih Ustadz Fadli. Ustadz. Iya. Terima kasih juga buat Yesil Iya, ya. Kita silakan. doakan mudah-mudahan Ya. lolos ke babak berikutnya. Amin. Oke, Silakan untuk Yesil. kembali ke tempat, Iya. Yesil. Nah, Ya. Putri 4 peserta sudah berlalu ya. Masih ada lagi. Masih banyak ya, masih ada 6 peserta lagi. Nah, kalau dari peserta 1 sampai dengan peserta 4 itu cewek semua. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dai cowok. Iya, ya. akan membawakan judul Hikmah Idul Adha. Sebentar lagi dong. Bentar lagi. Iya, langsung aja kita sambut. Ini dia penampilan dari Raditya Kenzi Pratama. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Haji Somad makan tomat. Yang jawab salam, I love so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Al-hadith amma ba'du. Yang Kenzi junjung dengan rasa hormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang Kenzi hormati, hadirin dan seluruh peserta dai cilik yang Kenzi banggakan. Sejenak marilah kita tundukkan kesombongan dan keangkuhan kita dengan hati yang suci. Marilah kita sampaikan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pemberi hidayah insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemusahabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini Kenzi akan bertausiah dengan judul Hikmah Idul Adha. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita ucapkan sebagai tanda syukur karena sebentar lagi kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memati amal ibadah pada momen Idul Adha. Bila dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri, sejatinya Hari Raya Idul Adha juga merupakan perayaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada Idul Fitri kemarin, kita bersama-sama melantunkan takbir, tahmid, dan tahlil pada hari pertama saja, yaitu 1 Syawal. Tetapi Idul Adha ini berbeda karena takbir akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Masya Allah, keren kan?
Jadi selama 3 hari lisan kita ini diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diajak untuk bersyukur. Dan semoga saja iman dalam hati ini akan terus tumbuh, berbunga, berbuah menuju takwa. Bila berbicara tentang Idul Adha, maka mari kita berbicara tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Keduanya adalah ibadah untuk menyempurnakan iman seseorang, sekaligus merupakan jalan untuk bersyukur kepada Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurunlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban ini bukan hanya menyembelih hewan kurban saja loh, tetapi ada hikmahnya juga. Mau tahu tidak? Mau tahu banget atau mau tahu aja nih? Baiklah, hikmah yang pertama, belajar sedekah. Sedekah ini bukan semata-mata mengurangi harta, justru akan menambah harta dan keberkahannya. Yang kedua, belajar ikhlas. Ibadah kurban ini menuntut keikhlasan dan ketakwaan kita untuk menggapai ridho dari Allah. Yang ketiga, memperoleh nilai kebaikan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di dalam kitab Al-Adahi, barang siapa yang menyembelih hewan kurban ikhlas semata-mata untuk menggapai ridho dari Allah, maka ia akan mendapat pahala dan balasan sebanding dengan setiap helai bulu dari hewan kurban tersebut. Nah, bayangkan dari bulu yang setipis ini saja sudah bisa dapat kebaikan loh. Masya Allah. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berkurban cari kambing yang bulunya lebat ya. Biar banyak tuh pahalanya. Pada momen Idul Adha, kita bisa kembali belajar bahwa apapun ibadahnya, semua butuh keikhlasan dan niat yang lurus ya. Yuk, siang kemarin kurbannya hanya 1 kambing. Tahun ini ditambah jadi 2 atau 5 kambing ya. Yang kemarin infaknya masih sedikit, kali ini ditambah karena merasa kurang untuk berbagi. Pada momen Idul Adha, kita bisa belajar bahwa apapun ibadahnya, semua butuh keikhlasan dan niat yang lurus ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Kesimpulan di dalam tausiah Kenzi kali ini adalah hakikat kebaikan di dalam hari raya Idul Adha. Semakin kita menyukai kebaikan, maka semakin inginlah kita untuk berkebaikan. Karena kita semua sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Dunia ini hanyalah tempat untuk mati. Dunia ini hanyalah tempat untuk memperbanyak amalan, dan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Demikianlah tausiah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini panggilannya apa? Raditya? Kenzi. Oh, Kenzi. Kenzi. Ya.
Kenzi Bajunya, luar biasa. bajunya cakep loh. Cakep. Kayaknya ini mirip sama Baju- tahun lalu baju saya. Baju wayang ya. Baju wayang. Bener. Iya, keren. Ini jahit di mana? Beli. Oh beli. Oh, beli. Oh, berapa kali bayar? Enggak ya. Lunas loh Budi. Soalnya saya sampai 3 kali bayar Putri. Oh, biasanya ngangsur ya, angsuran Iya. ya. Baiklah, Oke. untuk penampilan Kenzi hari ini ya kan dikomentari oleh Ustadz Zul Arwan. Kami persilakan Ustadz Zul. Assalamualaikum Kenzi. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, pantun untuk Kenzi nih. Pak Amin beli kitab. Cakep. Kitabnya yang bersanad. Cakep. Kenzi busananya mantap. Seperti Ustadz Dasat. Kenzi, kelas berapa Kenzi? Kelas 4 Ustadz. Kelas 4. SD mana? Sekolah ITL Waslia Kelambir 5 Ustadz. Oh, Kelambir 5. Lanjutkan terus Kenzi ya. Semangat. Ustadz cuma ingin lagu yang di akhir tadi. Hidup sementara akhirat selamanya. Bisa dari awal dinyanyikan? Oke. Tak Atau mau hafal ya? diulang part itu aja Ustadz? Diulang kembali yang part itu aja? Iya. Boleh diulang Rapnya lagi? aja, coba rapnya aja yang tadi, Kenzi. Dunia, Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. mantap. Tepuk tangan untuk Kenzi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima untuk kasih. Ustadz Zul Iya, Arwan yang ya. telah memberikan komentar dan juga perbaikan ya. Benar, untuk benar, Kenzi benar. pada Pantun ya, depannya. pantun lah ya. Oh, Iya, Pantun lah silakan ya. Ustadz. Iya, ini iya, baik. Ustadz Dasat Latif belum diet ini kayaknya tadi ya. Ya, tadi gimana tadi Pak Somad jualan tomat ya? Berapa sekilo tadi? Buah jambu, buah kelengkeng. Cakep. Kenzi lama menunggu sampai sorbannya mereng-mereng. Oh. Baik, terima kasih Ustadz Fadli. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong Kenzi. sekali lagi buat Kenji. Silakan kembali. Ya. Aduh. Kita doakan mudah-mudahan lolos di babak Ya, selanjutnya ya. benar. Bisa ketemu lagi kita bareng Kenji. Oke. Oke, Nah, selanjutnya akan ada daiyah kita yang Daiyah? cantik sekali Wow. dengan membawakan judul Sholat Itu Penting. benar banget. Ini namanya juga ada cantiknya ya. Ya, Iya. langsung saja akan ada siapa? Ini dia Sarvina Cantika Putri Berutarigan. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan bertausiah dengan judul Salat Itu Penting. Hadirin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hari ini masih banyak orang yang melawan dengan orang tua? Mengapa hari ini masih banyak orang yang kerjaannya main HP aja? Dan mengapa hari ini masih banyak orang yang tenggelam dalam dosa-dosa? Itu semua terjadi karena kita lalai dalam mengerjakan salat. Salat yang dianggap tidak penting, salat yang dianggap tidak perlu. Padahal salat itu sangatlah penting dan perlu dalam kehidupan kita. Begitu seriusnya perintah Allah untuk kita agar taat dalam mendirikan salat. Sampai perintah salat dalam Al-Quran begitu banyak. Salah satunya surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salat itu sangatlah penting dalam kehidupan, bukan yang penting salat. Salat subuh lah walau enggak uduk enggak bisa. Salat zuhur lah walau main-main. Salat asar lah walau pakai celana pendek. Itu tidak boleh juga. Artinya kita harus benar-benar melaksanakan salat. Sehingga dengan salat yang kita kerjakan merupakan amal pemberat ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis, amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah salat. Jika baik salatnya, maka baiklah amalan ibadah lainnya. Dan sebaliknya, jika buruk salatnya, maka buruklah amalan lainnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudara, kesimpulannya adalah dimanapun saya berada, dimanapun Anda berada, ayo kita jadikan salat adalah suatu hal yang penting agar hidup kita selalu bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, saya beri sebuah pantun. Jika sudah jadi pejabat, jangan lupa kepada rakyat. Jika ingin bahagia dunia akhirat, jangan pernah tinggalkan salat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya siapa sayang? Sarfina. Oke. Kita senada loh warnanya Oh ya. iya. Kayak udah jadi foto keluarga. Oh ya, boleh dong difoto ya. Latihan dulu gitu ya. Latihan dulu ya. Oke. Baiklah, dan kita langsung saja akan mendengarkan komentar dari Ustazah Fauzah Qodriyah. Silakan Ustazah. Apa kabar Kak Sarfina, sehat? Baik Ustazah. Iya, gitu kan cantik senyum. Ya, Kak Vina, nanti ini dalam penampilan ini Ustazah lihat Kak Sarfina belum ada senyum, kalau marah belum marah mukanya, kalau ketawa belum ngajak ketawa gitu kan, matanya belum berbicara. Jadi seorang dai itu matanya juga berbicara Kak, misalnya manggil orang itu agak gini-gini sedikit matanya boleh ya. Jadi harus penguasaan panggung tuh, kakak boleh satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan, boleh ya. Jadi panggungnya dikuasai karena kostumnya sudah cantik ya kan. Tinggal semangat saja. Kemudian tadi semangatnya, kalau semangatnya ini Ustazah lihat kakak ada semangatnya. Tapi tinggal dipadukan dengan gestur tubuhnya ya kak ya. Isinya tadi juga sudah paten, jadi dilatih lagi ya nak ya. Oke, semangat Kak Vina ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Fauzah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Sarfina. Cantik Kak. Kenapa Ustadz? Ada mau pantun lagi? Pantun Oh, iya. harus Iya. kasih Banyak pantun pantun ini ya ya. Ustadz ya. Kak Putri boleh mundur sedikit. Ya, Pulang maaf aja ini. atau pulang ini, aja, Ustaz? Karena ini ada Cantika yang pasti lebih cantik dari Kak Oh, Putri. Cantika Putri ya. Kirain tadi suruh Iya. masuk ke kolam Ustadz Iya, karena gitu kayak ya. duyung. Iya, kalau dibilang sekolah jangan bolos, buru tarigan, minggir dulu bos katanya ya. Sesuai dengan marganya ya, tarigan ya. Tampil menarik gayanya menawan. Wow, ya di tengah taman ada pohon waru. Cakep. Nah,
gaya cantika ceramahnya sudah seperti ibu guru ya, kayak ibu guru tadi ya. Baik, terima kasih Ustaz Fadli ya, dan juga terima kasih untuk Cantika Sarvina. Sarvina Cantika. Ya. Oke, silakan Kebalik-balik. Sarvina. Ya. Terima Langsung kasih. Ya. Kita ke peserta selanjutnya ya Putri. Iya, ini dengan judul berbuat baik kepada orang tua. Oke, Putri mau jadi orang tua? Insya Allah Budi. Insya Allah, Akan baiklah ya. kalau begitu. Langsung aja kita sambut, ini dia Naira Akila Azra. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan Dewan Juri yang baik, arif dan bijaksana. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan orang tua yang luar biasa hebatnya, serta yang saya sayangi teman-teman seperjuangan yang tak pernah putus asa dalam berdakwah. Suatu ketika sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kita hormati?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ibumu." Dan sahabat pun bertanya lagi, "Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ayahmu." Dari dialog antara sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, saya tertarik untuk mengambil tema berbuat baik kepada orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suksesnya putri Rasulullah yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang statusnya telah dijamin masuk surga karena senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Suksesnya sahabat Rasulullah yaitu Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, yang sejarahnya sangat menginspirasi umat Islam di dunia karena memiliki adab yang baik kepada orang tua. Suksesnya Ustadz Adi Hidayat LCMA yang mampu menghafal Al-Quran dan hadis serta nomor halamannya. Itu juga karena memiliki adab yang baik kepada orang tua. Dan saya yakin suksesnya Dewan Juri sampai pada titik ini. Itu juga sebab berbakti kepada orang tua. Saya sangat yakin akan hal itu. Lantas, apakah pantas kita yang bukan putri Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah, belum jadi ustadz terkenal dan belum jadi Dewan Juri Dai Cilik TVRI, tak berbuat baik kepada orang tua? Pantas Pak? Pantas Bu? Sangat tidak pantas. Maka yang pantas adalah kita harus berbuat baik kepada orang tua. Karena dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur kurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua.
Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Berdasarkan tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, maksud dari ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Sebab melalui jalan orang tualah manusia dilahirkan ke bumi, sehingga sudah sewajarnya jika keduanya dihormati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbuat baik dengan cara senantiasa berbakti kepada mereka. Kalau orang tua memerintahkan kita dalam hal kebaikan, gerak cepat, segera lakukan. Sedang main HP, terus kata orang tua, jangan main HP aja, maka tinggalkan HP itu. Jangan sampai kita lebih cinta dengan HP daripada orang tua. Telinga sampai tuli gara-gara HP. Dipanggil dengan suara kuat pun udah gak denger lagi. Pala-pala pakai tua masjid juga manggilnya biar denger. Dengarkan apa kata mereka. Kalau kata orang tua, ayo nak sudah waktunya sholat, maka ambil wudhu dan segera sholat. Setelah itu, apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua? Menutup aurat, membantu pekerjaan rumah, selalu mendoakan mereka, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan kita berbuat baik kepada orang tua, Allah akan memanjangkan umur kita dan menambahkan rezeki kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur kita dan ditambah rezeki kita, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari tausiah saya adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan kepada orang tua adalah KPU, bukan Komisi Pemilihan Umum, tetapi kuatkan niat karena Allah agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua. P. Pastikan diri kita agar selalu gerak cepat setiap ada perintah dari orang tua. Upayakan semaksimal mungkin agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebelum saya tutup, akan saya akhiri dengan sebuah pantun. Boleh bantu bilang cakepnya ya? Ikan hiu, ikan arwana. Keduanya sedang makan mie gacoan. Doakan saya kakak Naira ingin jadi ustazah dan dokter di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naira ya? Panggilannya Naira benar? Waduh, tepuk tangan dong sekali lagi buat Naira. Ini ya. cara penyampaian Naira nih lemah lembut sekali. Lemah lembut. Suku apa sayang, Jawa? Iya Jawa ya, iya, sama bener-bener. kita. Tapi kalau yang ini agak beda. Kalau yang ini memang lemah lembut, yang ini enggak lembut ya. Iya. Oke. Baiklah kalau begitu. Untuk itu kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Zul. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum Naira. Kelas berapa Naira? Kelas 5 SD ya. Ya untuk Naira materi, mime, busana bagus, tinggal vokalnya dikuatkan sedikit, sudah mantap. Jadi nanti sering-sering latihan, kalau bisa buat medsos, ya, buat channel YouTube, IG, TikTok, buat ceramah 3 menit, 4 menit, sehingga nanti viral seperti Ustadz Padli, ya. Insya Allah di masa depan akan sukses untuk Almira. Naira tadi ya, Naira. Cuman tadi Ustadz yang heran, baru di sini Ustadz dengar ikan arwana makan mie gacoan ya. Baru di sini. Sukses untuk Naira ya. Baik. Ya demikian. Iya, terima kasih Ustadz. Kasih pantun sebelum turun ya Kak Putri ya. Gak mau Bu ketinggalan ya Ustadz. Orang Batak bilang horas. Cakep. Orang Jawa bilang monggo. Cakep. Ya, lihat biru jilbab Kak Naira, kayaknya bisa jadi cucu angkatnya Pak Prabowo. Wow. Mantap.
Terima kasih Ustadz Fadli. Baik, terima Iya. kasih Ustadz Fadli dan terima kasih juga Naira. Silakan kembali ke tempat. Oke. Iya. Nah, kita akan beralih ke peserta selanjutnya ya Putri ya. Iya, ini Oke. pesertanya juga cantik sekali Waduh, busananya. Masya Allah. Ya kan? Putri kayaknya tersaingi ya ini ya. Lebih kasihannya ke Budi sih, Kenapa? soalnya udah di endorse gitu kan, takut kesaingi gitu. Oke lah, untuk peserta selanjutnya ini akan membawakan judul Cinta Rasul pada Umatnya. Waduh, Masya Allah ya. Langsung aja kita sambut, ini dia. Nur Nafisa. Siapa kita? Siswa Miss Nur Al-Amin Medan. Pendukung Nur Nafisa. Pendukung sang juara. Satu-satu Nafisa pasti menang. Dua-dua Nafisa pasti juara. Tiga-tiga Nafisa pemenangnya. 1, 2, 3 pulang bawa hadiah. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Salatan wassalaman ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Mari kita memuji Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tak berbatang, manusia berpasang-pasang. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pembawa reformasi yang tak pernah memakai dasi, tapi hatinya begitu suci. Dewan Hakim yang Nafisa hormati, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman penerus generasi harapan bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan Nafisah menyampaikan tausiah yang berjudul Cinta Rasul pada Umatnya. Mungkin di antara umat Islam banyak yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya. Saking cintanya pada umatnya, hidupnya penuh dedikasi kepada umat. Waktunya habis untuk memikirkan kemaslahatan umatnya. Berjuang untuk umat, mengorbankan air mata dan darah, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk umatnya. Teman-teman yang soleh dan solehah, sampai di ujung hayatnya, umat yang menjadi prioritas di akhirat pun umat yang beliau cari untuk diberi syafaatnya. Cintanya benar-benar tulus kepada umatnya. Teman-teman yang soleh dan solehah, ada beberapa bukti nyata kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendoakan umatnya walaupun ia dizalimi. Ketika di kota Taif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari batu yang akhirnya melukai wajah dan tubuhnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku
Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih sayang dan paling mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam dalam salatnya beliau tak berhenti meminta kepada Allah ampunan, pembebasan azab untuk kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim, yang artinya jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sungguh memang engkau yang maha pengampun lagi maha bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam berdoa memohon syafaat kepada Allah untuk kaumnya, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad. Teman-teman, teman-teman, saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, beliau tak ridha umatnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat Nafisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini pendukungnya dari Nur Nafisa? Aduh. Iya. Dan tapi sepertinya kita akan merangkum ya komentar dari Dewan Juri karena kita akan melanjutkan ke peserta selanjutnya. Benar banget ya, Putri. untuk itu silakan Nafisa ya. Karena masih ada 2 peserta, mengingat ya kita sudah berada di durasi akhir nih Budi. Durasi akhir ya. Ya Oke. kan? Langsung aja kita sambut ya. Ini untuk peserta berikutnya akan membawakan judul Menuntut Ilmu. Langsung ya. saja kita sambut dengan meriah, ini dia Kindi Adit Al-Fatih. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Jalan-jalan ke kota Baghdad. Jangan lupa beli tomat. Kalau Anda umat Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in
may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri yang dirahmati Allah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan yang saya sayangi teman-temanku para calon ulama masa depan. Di sini saya akan berceramah singkat yang berjudul menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-temanku, sebagai motivasi untuk diri kita agar kita rajin belajar, perlu kita ketahui bahwa ada 6 ilmuwan muslim yang paling berpengaruh di dunia. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Beliau adalah ahli kedokteran dan filsafat dunia. Yang kedua, Al-Khawarizmi. Beliau adalah ahli matematika dan astronomi. Yang ketiga, Jabir ibnu Hayyan. Beliau adalah bapak kimia modern. Yang keempat, Ibnu Al-Haytham. Beliau dikenal karyanya tentang penglihatan dan optik. Yang kelima, Al-Jazari. Beliau ilmuwan pertama yang pembuat robot. Yang keenam, Al-Zahrawi. Beliau adalah ahli kedokteran dan ahli bedah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan purnama di atas bintang-bintang lainnya. Kemuliaan orang yang berilmu di antaranya adalah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka ia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Teman-temanku di sini siapa yang disuruh belajar masih malas-malasan? Nah, ayo belajar, ambil bukunya. Pelajaran apa besok di sekolah? Ah, malas mah, lagi tanggung nih main gamenya. Betul apa betul? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar
laksana mengukir di atas air. Teman-temanku, marilah kita tanamkan kesadaran dalam diri kita untuk rajin belajar tanpa disuruh orang tua kita. Karena masa depan bangsa ini berada di pundak kita. Sekian ceramah singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Raja Salman, ya kan bajunya Ini keren. panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Al-Fatih. Oke, tapi Al-Fatih kita akan mendengarkan komentarnya nanti di akhir ya. Di akhir ya. Oke. Sekali lagi dong tepuk Silakan. tangan untuk Al-Fatih. Iya, silakan kembali Oke, Al-Fatih. silakan Al-Fatih. Iya. Dan untuk peserta terakhir ya Budi ini akan membawakan ceramah berjudul Pesona Indahnya Wanita Solihah. Wow, Masya Allah. Luar biasa Ini menggambarkan sekali. putri atau enggak ya? Insya Allah ya Budi. Insya Allah. Oke, baik aja langsung aja kita sambut. Ini dia penampilan dari Yasmin Nurhanisa. Ke pantai Cemara menjala ikan. Dihempaskan angin di bawah ke tepian. Salam pembuka Jasmine hanturkan untuk hadirin dan pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat bapak-bapak dewan juri yang sedang memandang Jasmine sambil tersenyum berseri-seri. Yang terhormat sahabat-sahabat dai yang sedang berjuang dengan semangat dan gigih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun judul tausiah saya pada kesempatan kali ini, Pesona Indah Wanita Soleha. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona, menatap wajahmu yang manis. Berbicara tentang wanita, hal yang paling menggelitik setiap orang untuk membahas wanita tentu berkaitan dengan pesona keindahan pada diri wanita. Secara sadar maupun tidak, keindahan wanita telah berhasil menjadi trending topik menarik untuk dibahas. Termasuk juga keindahan kakak Jasmine yang bertausiah ini. Betul? Betul? Namun dari hal menarik tersebut, tidak ada yang lebih menarik dibandingkan dengan pesona wanita soleha. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Kedudukan wanita dinilai agung dan tinggi dalam agama. Berbagai ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang wanita dan peranannya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan surah An-Nisa. Betul? Betul. Betul? Sedangkan laki-laki, sorry namanya tidak diabadikan menjadi sebuah nama surah di dalam Al-Quran. Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunyal mata'un
wa ghairu mata'id dunyal mar'atus salihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim nomor 1467. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kategori kesolehan pada seorang wanita ada standar dan ketentuannya. Kesolehan dari seorang wanita akan dinilai jika memenuhi sifat dan ciri yang baik. Ingat, kecantikan akan pudar seiring bertambahnya usia. Betul? Betul? Yang cantik mah banyak, tapi yang pandai ngaji mah limited edition. Gak usah mikir harus good looking is everything. Lebih baik good akhlak and iman tiada tanding. Apalagi kalau ditambah good rekening. Masya Allah. Kecantikan dan manisnya wanita itu tidak terletak pada kecantikan wajahnya, tetapi ia terletak pada akhlak dan budi pekertinya dan busana yang menutupi auratnya. Hadirin, banyak wanita-wanita menutup auratnya dengan sangat rapat, tapi banyak juga yang membukanya secara lebar-lebar. Zaman sekarang mah emang berbeda. Orang berlomba-lomba menjadi bupati. Bukan hanya yang dewasa saja, yang kecil pun ikut-ikutan. Bupati di sini bukan sebuah maksud jabatan, tapi bupati di sini buka paha tinggi-tinggi. Banyak anak-anak gadis gila menjadi bupati, tapi banyak juga laki-laki yang menjadi M3I. Apa M3I? Mata melotot, mulut istighfar. Di saat semua orang ingin menjadi cantik dan mempertontonkan auratnya, Jasmine hanya ingin menjadi wanita soleha yang dirindukan oleh surga. Sebagai penutup tausiah saya ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yakhdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali tampak daripadanya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril wal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Yasmin. Dan tentunya pemirsa, Yasmin ini sebagai penutup ya untuk peserta kita pada hari ini. Dan tentunya kita memanggil untuk seluruh peserta kiranya bisa naik ke atas panggung karena kita akan mendengarkan ya Budi Ya, siapa sekali. yang akan masuk ke babak selanjutnya. Tapi ini episode di minggu sebelumnya. Minggu yang lalu ya. Oke, Iya. ini dia ke-10 peserta ya yang tampil pada hari ini. Boleh maju ke depan lagi adik-adik? Maju semuanya? lagi boleh? Iya. Oke. Boleh geser ke kanan? Sebelah sini sayang semuanya. Baiklah, untuk itu langsung saja kami serahkan kepada Dewan Juri. Ya baik, Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Baik, kami ucapkan tentu terima kasih kepada juri kehormatan kita hari ini. Ada Dr. Kandidat Al-Ustadz Zul Arwan Lubis dan tentu Kandidat Doktor Ustazah Fauzah Qadriyah. Selanjutnya peserta
Dai dan Daiyah cilik terbaik Sumatera Utara di episode 16 yang lulus masuk di semifinal adalah Ananda Zulhairi Alvaro. Tepuk tangan buat Ananda kita. Ya, ini episode 17 ya. Kemudian Ananda Aizar Nuzul Kori Ritonga. Tepuk tangannya buat Ananda kita. Kemudian ada Ananda Aidil Dharma Dalimunte. Lihat tepuk tangannya. Kemudian ada Ananda Abrisam Al-Abqori Nasution. Dan yang terakhir adalah Ananda Rahmadani Sembiring. Demikian, dan insya Allah di Ahad depan kita akan dengarkan pengumuman kelulusan daripada anak-anak kita di episode 17. TVRI Sumatera Utara, Media Pemersatu Bangsa. Iya, itu tadi ya untuk pengumuman di episode sebelumnya. Oke, dan tentunya Putri ya, kita sudah berada di penghujung acara. Ya. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh dewan juri ya, dan juga para peserta Dai Cilik ya. Dan juga kami ingin mengucapkan kepada seluruh pemirsa dan juga orang tua yang sudah menyaksikan acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Akhir kata saya Muhammad Budi SM. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.